di dalam diri kita. Ya, Tuhan telah mencurahkan Roh-Nya, dan setiap orang yang percaya kepada Dia menerima Dia di dalam dirinya dan mengalami sebuah pekerjaan yang dari dalam. Saudari, kisah para rasul mencatat sebuah histori yang sangat menarik. Bagaimana kisah para rasul ini ya diawali dengan yang namanya kesehatian. Baru ada sebuah berkat. Baru gereja itu berkembang. Baru banyak orang diselamatkan, dimulai daripada kesehatian. Rasul-rasul waktu itu berdoa kepada Tuhan. Mereka sehati berkumpul, mereka bersatu berkumpul, mereka berhimpun berkumpul untuk pekerjaan Tuhan yang mulia, yang Allah emban, Allah amanatkan kepada rasul-rasul waktu itu. Nah, saudara-saudari, kisah para rasul adalah satu kisah yang menurut saya histori yang menarik dalam Alkitab, yaitu membicarakan perkembangbiakan hayat. Bapak Ibu, pekerjaan Tuhan tidak akan bisa menyeluruh. Coba Anda bayangkan ketika Tuhan berada di dalam dunia waktu itu, waktunya tidak panjang, ya, selama 33,5 tahun. Bahkan tercatat 3,5 tahun dia pelayanan. Bapak Ibu, perlu berapa waktu untuk bagaimana dia menginjil, mendapatkan, ya kan, terbatas dengan manusia. Dia sebagai sosok manusia. Jadi berapa lama dia harus mengerjakan, berapa lama dia tetapi melalui pekerjaan Tuhan yang di dalam ini menjadi satu yang luar biasa. Menjadi banyak orang diselamatkan, banyak orang terima Tuhan. Saudari, inilah pekerjaan Tuhan dari dalam sampai pada hari ini. Bapak Ibu Saudari, kita perlu ingat bahwa kita percaya pada Tuhan melalui sejarah rasul-rasul pada waktu itu. Rasul-rasul waktu itu dia keluar menginjil, memberitakan Injil. Ya, sampai ke Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi, sampai ke Indonesia, sampai ke Dadap, Bapak Ibu, ya. Sampai ke Saudara, ya. Kampung Melayu, ya kan, kampung, ya kan. Sampai Pulau Harapan Indah, ya. Saudari, sampai ke kita, sampai menceng-menceng ini, itu diawali daripada sejarah kisah para rasul. Nah, maka dari itu, ketika kita melihat kisah para rasul ini adalah fenomena yang sangat luar biasa yang tercatat di dalam Alkitab. Allah bekerja dari dalam. Nah, saudari, minggu ini kita membahas, yaitu topiknya adalah, judul besarnya adalah menjaga diri kita dalam satu aliran pekerjaan. Betul ini ya? Menjaga diri kita dalam satu aliran pekerjaan Tuhan bagi penyebarluasan gereja dan menerima belas kasih Tuhan untuk diselamatkan dari siasat setan. Nah, Bapak Ibu, kalau lihat judulnya banyak, ini apa ini gitu ya? Opo ini ya, orang Jawa pusing kan. Nah, saudari, tetapi kita perlu melihat poin pentingnya yang saya ingin sampaikan sore hari ini adalah menjaga diri kita, ya, dalam satu apa? Satu aliran pekerjaan Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Nah, bagi saudara-saudari, di dalam dunia ini, ya, entah apa yang kita lihat itu ada sebuah namanya golongan-golongan. Ada sebuah namanya macam-macam hal, ya. Ada namanya pabrik paku, ada namanya pabrik plastik, ada perusahaan BCA, yaitu cabangnya di sana. Saudari, itu dia memiliki satu aliran, yaitu apa? Memberikan keuntungan kepada bank BCA, ya kan, memiliki income. Ya, Bapak Ibu ketika daftar ke BCA, ya kan, daftar walaupun adminnya nggak terlalu banyak, tetapi itu kepotong jelek, ya kan, ada iuran bulanan. Nah, sehingga ya kan mendapatkan income dari potongan kita ketika kita daftar di bank. Nah, saudari, prinsipnya sama. Bank BCA ini, saya berikan contoh sedikit ya. Bank BCA ini adalah dia memberikan sama. Jadi mau cabang ini tujuannya adalah supaya mendapatkan income bagi perusahaan BCA. Betul ya? Jadi saudari, banyak hal. Jadi satu komunitas hal perusahaan apapun yang namanya aliran. Ada yang aliran ya. Kalau saya nggak bahas gereja aliran, kan? Aliran yang lain. Ya, aliran. Ya, jadi kayak aliran, sebuah aliran. Ya, ada namanya kalau di kampung saya itu pendekar gitu ya. Kalau di kampung itu ada yang
ya suka hobi gitu ya. Jadi ada aliran ini, aliran ini gitu ya. Nah itu mereka itu berkomitmen sama-sama. Yang kalau udah memegang aliran ini, oh saya nggak aliran sama kamu, saya nggak mau ngobrol sama kamu, kan? Saya mau ngobrol dengan satu aliran saya ngopi dengan aliran saya. Ya, saudari ternyata Bapak Ibu, ya kan ada banyak macam ya. Bemo, tahu nggak bemo Bapak? Apa itu? Benteng modern. Oh nggak tahu kan? Saya tahu ya. Benteng modern tahu nggak ya di sana? Ada beberapa bemo, nggak tahu ya? Saya lebih benteng ya. Banyak lebih berjiwa ada ya saya itu di sana. Nah, jadi ada komunitas ya memadai Chinese benteng, mohon maaf ya saya pakai. Nah ada juga wadah-wadah mungkin warga Sinaga. Sinaga itu banyak sampai seluruh dunia perkumpulan, betul ya Bapak Ibu. Nah, saudari ternyata di Kapuk itu Bapak Ibu, saya itu pernah main ke Kapuk, ternyata ada namanya KWS. Apa itu KWS ya? Ternyata singkatannya adalah Kumpulan Wong Sragen. Kumpulan Wong Sragen. Nah kebetulan saya ini dari Sragen Bapak Ibu ya. Jadi orang-orang Sragen itu berkumpul sehingga mereka membuat komunitas Kumpulan Wong Sragen. Iya, kumpulan orang Jawa yang Kabupaten Sragen. Nah, saudari akhirnya saya tanya-tanya ya kan mereka yang ngumpul di sini, ya kan makan. Saya membicarakan aliran tadi. Artinya adalah sebuah wadah ya, mereka orang yang memiliki kesamaan ya berkumpul. Nah tadi ada yang membicarakan, saya sampaikan ada namanya bemo tadi ya, benteng modern. Jadi ada kumpulan, kalau ada yang sakit dijenguk, ya kan. Mungkin juga ada yang dari marga Sinaga, ada yang sakit dijenguk. Karena apa? Memiliki satu aliran, merasa memiliki satu aliran, alirannya sama. Ya kan mungkin marga Pasar Ibu mungkin ada berkumpulan. Nah, terus dari saya ingin menyampaikan adalah ketika orang yang memiliki kesamaan, memiliki identitas atau hal-hal yang sama itu